doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, Amin. Amin. diberikan kemudahan dalam urusannya, Amin. kemudian diberikan kesabaran, ketabahan dalam gigih menjalankan tugasnya, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan perhatian, diberikan kemudahan terutama dalam pemindahan beliau ke Jakarta. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan dalam minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini, mudah-mudahan beliau dimudahkan segala urusan Kabul. dan segera dipindahkan lebih dekat dengan kita, Amin. lebih akrab, dan mudah-mudahan pengalaman beliau di luar sana menjadi bisa kita timba ilmu pengetahuan beliau. Kepada para kawan-kawan sekalian, salamis dari guru kita Al-Maghfurlah dan Ibunda Haja Hasnah di Bapak Putut dan Adinda Saudara Mahmud di Makbarah tempat ini. Kita mengenang kembali di mana saya bukan pernah dekat, saya adalah pertama kali belajar yang kedua tentang agama ini kepada almarhum Bapak Haji Abdul Latif di tahun 80 kemudian sampai tahun 83, pertama di Madrasah Sanawiyah Al-Manar. Namun sebelumnya di tahun 80 itu saya ikut ujian MI Madrasah Ibtidaiyah itu di Kelurahan Cawang ada 3, MI Al-Manar, MI Nurul Hidayah, MI Nurul Iman yang ada di depan Masjid Baitul Huda, Masjid Bendungan yang sekarang udah jadi madrasah diniyah. Beliaulah ternyata saya dapat di terakhir, beliaulah pendiri madrasah yang ada di Cawang itu. Jadi ketika saya mendatang itu tersebutlah nama almarhum. Beliau pelopor pembangunan madrasah di Kelurahan Cawang. Bukan sampai di situ saja, ternyata di Madrasah Al-Ihsan, Madrasah Al-Amin samping Lipo ada madrasah. Di situ banyak murid-murid beliau, ternyata di Al-Ihsan banyak murid-murid beliau. Jadi beliau ini orang besar. Setelah saya mendapat informasi, tapi saya walaupun dari awal beliau adalah orang besar, makanya saya sangat menyesali ketika beliau wafat. Saya tidak tahu dan tidak sempat mengantarkan baru ini. Untungnya alhamdulillah Adinda membuat grup WA sehingga kami bisa berkomunikasi, bisa mendapat informasi. Nah inilah beliau sudah tenang, sudah aman, damai beliau di sana. Beliau tinggal memperhatikan apa yang beliau sampaikan kepada kita ini dijalanin nggak. Yang penting agama itu dijalankan, bukan dihafalkan. Ya sekali lagi saya katakan, agama Quran bukan untuk dihafal, bukan untuk hadis untuk dihafalkan, tapi diapain? Semuanya kalimatnya fi'il amar, kalimat kata kerja di Al-Quran itu jalankan. Dijalankan agama yang beliau ajarkan kepada kita. Yang sangat saya rasakan, beliaulah yang berjuang sampai saya bisa masuk MTS Al-Manar. Karena sekolah pada tahun itu susah, hanya Muhammadiyah yang punya duit bisa masuk Muhammadiyah untuk sekolah lanjutan. Kemudian saya harus ke Kapling MTS 6 juga harus pakai duit, pada saat itu negeri juga pakai duit. Beliau yang menolong saya untuk saya dilanjutkan di MTS Al-Manar. Itu sangat berjasa kita beliau pada saya. Kemudian pada saat saya sudah terpisah, saya mengajar di Al-Manar dari tahun 88. Salah satu murid saya ini Mayadi dan kawan-kawannya ya di ini. Saya terpisah keluar dari Al-Manar tahun 95. Saya ngajar di STM Cawang. Ketika Pak pengurus Al-Manar Bapak Kanini meninggal, saya datang. Dan pada saat itu saya dapat penawaran, Pak Haji, ayah saya kira-kira berniat lagi untuk melanjutkan sekolah. Selama kamu ingin melanjutkan pendidikan, jangan takut, Allah udah siapin biayanya. Ini pada yang muda-muda, Allah siapin. Kalau kita niatnya mau menuntut ilmu, apalagi untuk ilmu agama. Ternyata saya punya anak 4 sampai saya bisa menyelesaikan S1 dan S2 saya. Bayangkan gaji madrasah baru itu saya tahu banget. Saya ngajar di Al-Manar, gaji saya terakhir adalah 95.000, itu udah MI, udah MTS. Bayangkan di tahun segitu.
dengan anak. Nah beliau lah yang saya minta pendapatnya, beliau minta doa. Saya bilang, doakan saya ayah, biar ayah lihat kamu dari awal gigih, semangat. Mudah-mudahan ayah hanya bisa mendoakan. Itulah beliau sampaikan terakhir saya sebut. Nah, jadi saya katakan mari kita lanjutkan perjuangan beliau. Kita lanjutkan perjuangan di mana saja kita berada. Mungkin Darul Umam satu saat akan dibongkar sebagai, tapi kita di mana saja tetap apa yang beliau ajarkan kepada kita laksanakan, kita kembangkan. Kemudian yang kedua, apa yang saya katakan tadi, laksanakan. Kalau ada persoalan-persoalan di antara kita yang menyangkut masalah hubungan keluarga, apalagi hubungan pertemanan, hubungan persahabatan, jangan sampai putus, apalagi hubungan keluarga. Saya menganggap beliau ini adik-adik saya. Kenapa saya katakan adik-adik saya? Karena mungkin usia saya lebih tua. Saya seumuran dengan putri beliau, Ibu Nurmila. Malah beliau lebih tinggi, dia 64, saya 65. Dia kakak saya, Ibu Nurmila. Beliau ini adik-adik saya. Saya cuma pesan, jangan karena persoalan yang kira-kira membuat kita pecah, ingat kembali lagi ajar beliau. Kita harus singkat saja, akur. Di mana aja kita akur. Saya membayangkan Ustaz Salahuddin, sebelum saya minggu ini saya bayangkan ini bakalan banyak. Saya membayangkan itu. Ini kalau kita Nggak muat nih. banyak itu, bayangkan saya banyak. Tapi tadi pagi-pagi jam 6:30 saya ketemu dengan murid saya doang, Saudara Ustaz Amin. Yang lain mana? Belum. Bayangan saya banyak. Gitu. Tapi memang ya kita harus mengorbankan untuk guru kita, karena kita bisa begini semuanya karena guru kita. Itulah yang penting kita korbankan, apa saja yang kalau kita khusus urus untuk guru. Saya yakin jalan saya ini akan dimudahkan. Alhamdulillah saya sepanjang jalan dengan Ustaz Misbah, saya bilang nih cuaca nih benar-benar panas enggak, hujan enggak, kita di main beliau menerima banget, menyiapkan tempat banget untuk menghadiri makam beliau. Jadi sekali lagi saya berpesan pada adik-adik saya agar akur, jangan ada persoalan. Kalau memang mereka nggak mau akur, kita upayakan tetap kita tetap bersapa, kita tetap saling mengunjungi, kita saling bercanda ria dan sebagainya. Jadi kalau ada masalah-masalah, kita juga jangan sampai ajaran beliau singkat saja, akur. Ya, saya kira itu saja. Mohon maaf, saya dengan Ustaz Salahuddin juga baru ketemu di WA, nggak sempat fisik. Kalau mau fisik aku mengganggu beliau, paling melalui WA aja. Jangan pada keluar dari grup WA. Cuman itu sajalah kesempatan kita di akhir zaman ini bisa komunikasi. Kalau ada persoalan yang tadi persinggungan, jangan sampai kita tetap ada di situ. Ini pulau saya lihat tinggal 3 rumah ya, pada di mana-mana. Saya pengennya selama kita mencari mana-mana grup, tetap ada di grup itu, jangan pada mencari. Satu saat saya akan komen, jangan pada keluar dari grup. Jadi kita masih bisa mengenang selama di pulau. Saya kedatang lagi tadi ke pulau ini kayak waktu dulu gua tahun 78. Kamu banyak pohon-pohonan lagi, sepi lagi. Dulu begitu saya ke 78. Bahkan di tahun 80 saya mengaji, itu kalau dari atas tuh saya udah siap-siap nenteng sendal, lari maksudnya. Lari tuh sampai Darul Umam lari. Nggak berani nengok-nengok. Sekarang sama nggak taunya. Ya, tapi itulah memang sekali lagi semuanya bisa berubah, bisa kembali sekali lagi, tapi ajaran yang beliau sampaikan kepada kita tetap laksanakan dengan baik. Itu saja kata saya, mohon maaf kalau dapat atau ada yang kurang baik dan mohon maaf. Itulah beliau mengatakan kita meminta maaf sebelum orang memaafkan. Meminta maaf sebelum orang memaafkan. Kemudian membantu orang sebelum orang minta bantuan. Upayakan semuanya adalah untuk sama-sama kebaikan orang lain. Demikian kurang lebih, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.